kami kembali untuk Anda dalam Sapa Jatim, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas bongkar kejahatan keuangan lewat game bersama dengan Mbak Diva, juga Pak Bayu dari Universitas Jember. Mbak Diva, kalau misalkan nanti saya mengunduh nih aplikasi game edukasi Dirty Ledger, apa yang harus saya jalankan pertama kali? Baik, jadi ketika selesai mengunduh, tentu nanti di dalam aplikasi itu akan ditawarkan, akan hadir dengan mencadangkan akun Google-nya atau datang hanya sebagai tamu gitu. Jadi tidak tersimpan nih progresnya dalam akun Google. Jadi perlu dipilih dari akun itu tersebut. Nanti ketika masuk bisa nih memilih episode seperti itu. Jadi nanti ada episode 1 dan di dalamnya ada berbagai misteri yang bisa dipilih dan dikerjakan. Jadi misi pertama adalah kita pilih episodenya. Betul banget. Oh, episode itu tidak berurutan dari 1 sampai sekian atau memang bisa dipilih nih? Berurutan, jadi nanti dari episode 1 itu seperti yang sudah disebutkan juga tadi, ini seperti film seperti itu ya. Jadi memang ada berkelanjutan seperti itu yang analisisnya mungkin saling nyambung nih antara satu misteri dengan misteri lainnya. Oke, jadi pemain yang masuk ke dalam game ini akan otomatis menjadi detektif begitu ya? Kasus semacam apa yang akan dipecahkan? Tanpa spoiler mungkin ya, bisa kita bocorin dikit? Oke, mungkin kasus yang bisa ditunjukkan adalah, kan tadi sesuai namanya Dirty Ledger, ada laporannya kotor. Mungkin nanti di dalamnya seperti ada kasus di perusahaan yang mungkin dari direksi keuangannya kok tiba-tiba mengundurkan diri, tapi kok tiba-tiba laporan keuangannya ada yang berbeda nih, ada 2 laporan keuangan yang berbeda seperti itu. Nah, jadi dari detektif ini berusaha untuk membongkar itu. Kenapa ada perbedaan dari laporan keuangan, mengapa tiba-tiba direksi keuangan ini mundur seperti itu, dan mengungkapkan kasus apakah ada yang salah di perusahaan ini terkait keuangan. Menarik ya, jadi kita terlibat dalam kasus kriminal ya, kriminal keuangan. Apalagi yang suka nonton kisah kriminal ini, sangat bagus sekali untuk dijalani. Nah, jenis kejahatan keuangan apa yang diangkat dalam game ini? Apakah memang terinspirasi dari kasus-kasus yang ada di Indonesia, Mbak Diva? Oke, jadi untuk kasus-kasus yang ada di game Dirty Ledger sendiri itu berbagai macam bentuknya gitu. Jadi memang karena ini adalah berbasis kasus seperti itu, jadi kami memang pendekatannya adalah berusaha untuk mengambil kasus-kasus yang memang ada di dunia nyata. Kita tidak terspesifik pada regional sesuatu yang terspesifik seperti itu, tidak. Tapi kami memang ada kasus apa sih di dunia nyata, kita adopsi dalam game kami dan kita kembangkan dengan cara yang lebih interaktif sehingga teman-teman juga bisa menyadari bahwasanya oh ya, kasus-kasus dunia nyata nih bisa dipelajari lewat Dirty Ledger. Oke, jadi kalau misalkan soal latar belakang gamenya, ceritanya, tokohnya, ini memang nama-nama lokal yang dipakai atau biasanya kan game-game kayak gitu nama-nama barat nih inspirasinya. Gimana nih kalau misalnya di Dirty Ledger? Jadi Dirty Ledger ini karena kami juga merupakan warga Indonesia, jadi kami berusaha untuk mengangkat bagaimana kekayaan lokal. Jadi memang nama-nama pemain itu menggunakan nama-nama dari Indonesia sendiri. Jadi mungkin nama-nama Indonesia asli yang sudah mulai hilang gitu ya, seperti nama mungkin Sri, mungkin nama-nama seperti banyak sekali, seperti mungkin nama bapak Ahmad atau apa, oh my god. Nah itu juga kami angkat tuh, jadi tokoh-tokoh di dalam Dirty Ledger itu. Kalau misalkan kira-kira ini pemain bisa nggak nantinya salah mengambil keputusan, kemudian menentukan pelakunya kurang tepat, apa yang jadi kesimpulan dari gamenya nanti? Oke, jadi memang kami akan ada banyak pilihan, akan banyak analisis seperti itu. Jadi memang perlu dilatih analytical thinkingnya dan juga bagaimana dari pemain ini nanti juga bisa decision makingnya ini juga bagus. Nah, ketika pemain ini akhirnya mungkin ada kurang nih atau salah dalam pengambilan keputusan, maka poin yang didapatkan tidak akan setinggi pemain yang mengambil keputusannya benar. Oh, jadi ada poin di akhir ya? Akan ada bintang. Bisa diulang nggak misalnya salah nih, kurang sempurna nilainya? Boleh bisa diulang. Jadi akan mengulang dari awal dan nanti akan dimainkan kembali seperti itu. Jadi berbekal dari yang salah tadi, mungkin oh ya tadi ini salah nih, bisa cari yang benar dan mendapatkan bintang sempurna. Oh, keren. Jadi critical thinking yang tadi disinggung oleh Mbak Diva, Pak Bayu. Nah, selain menghibur, kemampuan apa lagi yang sebenarnya ingin dibangun melalui Dirty Ledger? Apakah hanya critical thinking atau juga bisa kepekaan terhadap modus kejahatan keuangan nantinya? Bisa nggak dibangun melalui game ini? Tentu. Jadi kita harapannya itu outcome dari game ini tidak hanya sekedar mahasiswa ataupun Gen Z itu sekedar memainkan game, tidak. Tapi harapannya mereka itu di dalam berkehidupan di masyarakat, dalam hal apapun itu mereka sudah bisa mulai aware
bisa jadi detektif sehari-hari. Artinya mereka sudah paham konsep bagaimana tata kelola keuangan yang bersih, baik itu di kehidupan sehari-hari, rumah tangga, di organisasi mahasiswa, atau besok saat bekerja, mereka sudah teredukasi itu. Sehingga mereka sudah harapannya mereka sudah sangat well educated terhadap tata kelola keuangan yang bersih tadi. Oke, Pak Bayu. Nah, kalau misalkan saya bukan mahasiswa akuntansi, kira-kira bisa nggak atau cukup sulit nih untuk memainkan game Dirty Ledger, Pak Bayu? Sangat bisa, karena kami dari awal tadi, kami buat levelnya ibaratnya itu sangat mudah. Jadi mengangkat dari tema-tema sehari-hari, jadi bukti-buktinya juga tidak terlalu akuntansi banget di awal, akuntansi forensik banget. Jadi ibaratnya masyarakat umum bisa mulai belajar. Jadi secara bertahap. Jadi episodenya tidak langsung yang rumit, tidak. Jadi secara bertahap hingga akhirnya sampai kepada level-level ada kegiatan pemecahan kasus di suatu negara yang full dengan financial crime. Jadi kita ada nama negara sendiri. Wow, jadi keren. punya peta dunia sendiri. Jadi ada dunia sendiri di sana ya. Walaupun memang inspirasi kasusnya memang nyata nih, ada di dunia nyata. Nah, kalau misalnya fitur-fitur lainnya Mbak Diva, ini berapa episode totalnya? Kemudian akan dikembangkan sejauh mana nantinya Dirty Ledger? Oke, baik. Jadi untuk awal pengembangan ini kami berencana untuk menghadirkan 6 episode, yang dimana di dalam setiap episode itu ada 3 misteri yang perlu dipecahkan seperti itu. Dan tentu ke depannya kami akan mengembangkan, karena kan kasus keuangan tuh pasti terus berkembang seperti ya. Jadi dengan kasus-kasus yang nantinya akan semakin banyak di dunia nyata, kami juga ingin mengadaptasi itu sehingga teman-teman yang menjadi pemain nih di dalam game Dirty Ledger ini juga mampu untuk semakin beradaptasi dengan kasus keuangan yang ada atau financial crime nih yang ada di dunia nyata. Dan fitur-fitur lainnya mungkin bisa seperti, kan kalau misalnya menjadi pemain kan jadi detektif ya. Jika mencari bukti, mencari analisis itu kan pasti bisa capek, bisa kehilangan energi. Nah, di dalam itu para pemain ini bisa membeli energi di sana. Seperti itu. Dengan harga cukup murah sebenarnya. Mulai dari 5.000 aja itu bisa membeli kopi anggapannya gitu kan. Detektif yang lagi main nih. Iya nih, kalau Gen Z kan pasti butuh kopi nih buat semangat gitu kan. Jadi dari kopi itu bisa menambah energi. Atau mungkin ketika mencari clue, mencari bukti, ternyata susah banget nih gitu kan, atau mungkin butuh cepet nih. Nah itu bisa menambahkan clue coin. Jadi clue coin itu adalah bisa dibeli dengan harga murah juga ya, sekitar 5.000 juga. Itu untuk menambah tambahan clue-clue itu sendiri. Terjangkau sekali ya untuk bagaimana kita memakai fitur di Dirty Ledger secara maksimal gitu. Ini semakin menarik perbincangan kita. Kita akan rehat sejenak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali.